Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para mahasiswa PKU, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Langsung saja, karena pembelajaran ilmu falak itu kita dibatas dengan 3 pertemuan. Yang mana ilmu falak itu kami sudah mempelajari di pesantren itu rata-rata 2-3 bulan. Tapi luar biasa di PKU ini 3 kali pertemuan. Alhamdulillah sudah hampir 5 tahun ini ilmu falak cukup dengan pelajaran 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan untuk PKU saat ini bisa maksimal sampai 3 kali pertemuan. Untuk itu untuk menyikat waktu, maka kita akan langsung saja belajar mengenai ilmu falak. Ada yang pernah belajar ilmu falak di sini? Belum. Ada. Ya Musin ada. Kang Hendar ada gak Kang Hendar? Suka Makmur? Ada. Ya, guru saya tukang Hendar ya. Baik para mahasiswa semuanya, kita mempelajari ilmu falak ya. Yang pertama, apa itu ilmu falak? Ilmu falak dalam Al-Quran sering dibahas dalam surat Yasin, fi falaki yasbahun. Banyak ayat-ayat menerangkan ilmu falak ya. Langsung saja ke materi yang pertama, apa itu ilmu falak? Ilmu falak adalah al-madar, yang artinya yaitu perjalanan perjalanan seluruh makhluk yang ada di langit. Kalau secara etimologi ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan planet-planet seperti matahari, bulan dan bintang. Kenapa kita harus mempelajari ilmu falak? Allah berfirman dalam Al-Quran, gimana ayatnya? Yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqit. Allah berfirman kepada kanjeng Nabi, yas'alunaka, manusia bertanya kepadamu ya Muhammad, anil ahillah, tentang masalah ahillah. Ahillah itu hilal, jamaknya ahillah, tentang masalah bulan sabit. Kul hiya mawaqitul linnas, bulan sabit petanda dari Allah untuk mengatur waktu-waktu makhluk yang ada di dunia. Wal hajj, dan untuk mengatur urusan haji. Jadi Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengatur waktu khususnya waktu ibadah itu dengan melihat hilal. Tak apa gunanya ilmu falak? Ilmu falak itu untuk mengetahui kapan terjadinya hilal, atau akankah kelihatan hilal itu dari ufuk bumi atau tidak, sehingga akan ketahuan kapan akan terjadinya pergantian dari bulan yang lama kepada bulan yang baru. Nah itu guna ilmu falak. Terus permasalahan kita, kenapa di sini kita belajar ilmu falak? Yang kita pelajari di sini banyak, ya, istilah-istilah ilmu falak itu banyak ya. Tapi kita di sini cuma hanya belajar kita atas dasar-dasar ilmu falak. Ya. Ilmu falak nama lainnya juga banyak, ada disebut ilmu astronomi, ada ilmu astrologi dan lain sebagainya. Berikut ilmu-ilmu yang membahas masalah hisab dan falak itu banyak. Di antara ada hisabul qat'i, di pesantren biasa diaji itu hisabul qat'i dengan mengambil kitab Salafus Sholihin, yaitu kitab Fathur Rauf Al-Manan. Ada juga yang menggunakan program Ephemeris, ada juga menggunakan program Newcom dan lain sebagainya, masih banyak. Cuma di sini kita belajar sebagaimana yang diajarkan oleh ulama Salafus Sholihin dengan cara mempelajari dasar-dasar ilmu falak. Ya. Padahal yang lebih gampang itu mempelajari ilmu falak dengan secara
Newcomb atau epimeris dengan bisa menggunakan kalkulator. Namun kenapa kita belajar dari kitab Salafus Sholihin? Karena yang kita ketahui kalau kita belajar menggunakan alat elektronik kadang-kadang ada errornya, ya. Untuk mengimbangi itu kita belajar dasarnya dulu, ya. Sebetulnya kalau mempelajari ilmu falak dengan epimeris atau Newcomb cukup 2-3 jam juga bisa, ya. Ketika menggunakan sekarang banyak di HP Android, kalau dulu susah itu mencari Casio FX 5000, sekarang udah ada di HP Android, udah ada, tinggal install di Play Store, 2 jam 3 jam juga bisa. Cuman untuk meyakinkan, untuk mengimbangi itu, ya, apakah hitungan dari kalkulator itu betul atau tidaknya, maka kita harus belajar secara manual. Maka di sini kita belajari secara manual, ya. Dan aspek yang diajari dalam ilmu falak itu banyak, ya. Khususnya dalam agama kita pelajari karena waktu-waktu sholat, ya. Waktu sholat itu tergantung kepada waktu, ya. Itu yang mengaturnya itu ilmu falak, ya. Yang kita kaji ilmu falak itu banyak, diantaranya kita mengetahui arah kiblat, yang kedua mengetahui awal bulan, yang ketiga apalagi selain itu? Biasanya waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, dan gerhana. Yang difokuskan para ulama salafus sholihin yang kita pelajari cuman satu, mengenai masalah waktu sholat, yaitu mempelajari waktu-waktu yang ada hubungannya dengan ibadah, ya. Kalau selain dari itu, para ulama banyak ikhtilaf para ulama untuk mempelajarinya, masih banyak, ya. Kadang suka mendengar ada istilah apa namanya, ilmu nujum, ya. Itu juga sama melalui ilmu falak. Cuman karena kita itu kurang manfaat untuk agama, maka ya ikhtilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Sama halnya Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah mengatakan, ya, untuk ilmu falak bisa digunakan, cuman jangan diyakini. Biasa suka ada Pak Kiai, saya punya anak nih, mau ditikahkan, kira-kira bagusnya hari apa? Sekarang mendengar begitu, itu yang ngatur apa? Ilmu falak, ya. Apa itu bisa, ya? Ibnu Hajar berkata itu, ya, itu bukan suatu kepastian, karena seluruh hari juga menurut Allah itu bagus, ya. Cuman itu dinyatakan apa, don mukallaf istilahnya, jangan diyakini, cuman kebiasaan Allah, adat Allah. Karena kalau diyakini itu tidak bisa kita melihat takdir Allah, ya. Contoh, tidak selamanya hujan, mendung itu akan hujan. Kadang-kadang panas hujan, ya. Tidak selamanya hitungan begini-begini akan begini. Kadang-kadang hitungannya bagus. Misalkan masa pernikahan, kata kiai ini, kalau nikahnya tanggal segini, hari ini jam segini akan bagus. Banyak yang cerai juga, ya. Betul gak? Betul gak? Kadang-kadang ada yang nggak diperhitungkan, ya. Istilahnya sampai tua, sampai meninggalnya dia tidak ada perceraian. Sakinah mawaddah warahmah ada, ya. Ya. Jadi kata Ibnu Hajar itu cuman adat Allah, ya. Banyak, ya, untuk mengetahui. Cuman yang kita pelajari di sini mengkaji ilmu falak itu cukup hanya yang bersangkutan dengan ibadah. Yang pertama masalah waktu sholat, yang kedua masalah awal bulan, ya. Awal bulan Ramadan, karena kalau Ramadan kita berpuasa tidak pas tanggal 1 Ramadannya, maka tidak sah puasanya. Atau misalkan menentukan bulan apa namanya Idul Fitri, padahal belum masuk Idul Fitri, maka ibadah Idul Fitrinya akan menjadi dosa juga, ya. Maka sangat penting ilmu falak dikaji, ya. Maka dari itu yang kita bahas di sini tidak akan semuanya. Yang selalu jadi fenomena di kita itu masalah awal bulan, ya. Kalau masalah waktu sholat semuanya serempak, ya, nggak ada permasalahan, betul gak? Itu waktu sholat, waktu wukuf di Arafah, nggak ada yang protes, semuanya sama. Tapi yang jadi permasalahan apa? Masalah menentukan awal bulan, betul. Setiap tahun suka ada perbedaan, betul gak? Ya. Maka dari itu kita samakan, ya. Kenapa ada perbedaan? Ya.
Kita tarik pertanyaan, kenapa ada perbedaan? Padahal ilmunya sama ya. Semua juga menggunakan ilmu falak. Mohon maaf tidak disebutkan satu golongan atau seluruh ormas Islam. Ya, semuanya sama. Mau ormas Islam A, B, C, semuanya menggunakan ilmu falak. Ya. Tapi kenapa hasilnya beda-beda? Kadang-kadang kemarin serempak ya bulan awal Ramadan serempak semuanya ya, nggak ada perbedaan. 3 tahun ke belakang, yang perbedaan itu cuman di Naksabandiah yang ada di Sumatera, beda itu mah ya. Seminggu duluan. Itu menggunakan ilmu falak juga. Ya. Tapi kenapa ada perbedaan seperti itu? Ya. Ilmu falak yang menjawab. Ya. Perbedaan menentukan awal puasa itu dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Satu, ada yang menggunakan ru'yat. Kedua, ada yang menggunakan imkanu ru'yat. Ketiga, ada yang menggunakan apa? Wujudul hilal. Keempat, ada yang menggunakan ijtima. Ya. Ada yang menggunakan ijtima. Ijtima yaitu mengarah kepada wujudul hilal. Jadi menghitung ilmu falak, apakah bisa kelihatan nih, kapan kelihatan hilal itu terjadi. Ya. Ada suatu ormas yang menentukan awal bulan itu dengan ijtimaul hilal. Artinya ketika bulan akan muncul dengan perhitungannya, misalkan dihitung-hitung bulan akan muncul tanggal sekian, maka ketika dihitung-hitung dapat hasil, maka diyakini bahwa awal bulan itu seperti itu. Pertama di sana. Kedua, ada yang imkan ru'yah. Jadi tidak hanya ijtima. Misalkan disampaikan ijtima, misalkan dihitung-hitung ilmu falak, misalkan akan terjadi hilal itu misalkan hari Rabu. Ya. Ada sebagian ormas yang menentukan tidak perlu dilihat hilal. Udah ketahuan dari hitungan bahwa hari Rabu itu akan terjadi hilal. Ada yang seperti itu. Kedua, ada satu ormas lagi yang tidak bisa seperti itu. Kita harus ada irtifa. Emang hilal itu bisa kelihatan, cuman berapa derajat kelihatannya. Setiap tahun hilal itu ada. Setiap bulan itu hilal itu ada. Yang menentukan awal bulan dan akhir bulan itu yaitu dengan hilal. Cuman hilal itu ada yang kelihatan, ada yang terdahului oleh matahari, ada hilal duluan matahari terbenam, hilal baru belakangan nyusul. Ada yang sebaliknya. Nah, jadi kalau imkan ru'yat, sebagian ormas yang menentukan imkan ru'yat cukup, mau duluan mau belakangan, yang penting udah imkan ru'yat terjadi awal bulan. Ada yang seperti itu. Yang kedua, tidak cukup sampai sana. Di samping imkan ru'yat, di samping wujudul hilal atau ijtima, yang kedua ada yang menggunakan di samping ijtima menggunakan imkan ru'yat. Walaupun ini sudah bisa kelihatan hilalnya, cuman derajatnya berapa? Ya. Maka Menteri Agama menyenangkan ya ada di Indonesia itu kalau hilal yang bisa diterima itu di atas 2 derajat. Walaupun sekarang hilal bisa sudah ketahuan tapi di bawah 2 derajat, maka tidak bisa dijadikan patokan awal bulan. Yang kedua di sana. Yang ketiga ada lagi. Oh tidak bisa walaupun sekarang udah hitungan misalkan ini udah pas imkan ru'yatnya, tapi harus dilihat karena agama itu dalam ibadah itu ada 3 faktor kan. Yang keduanya harus ada don mukallaf. Itu baru don mukallaf, baru perhitungan. Tapi dalam agama harus ada datul dibuktikan dengan cara ru'yatul hilal. Ya. Jadi 3 itu jadi beda-beda. Yang golongan misalkan pertama cukup dengan wujudul hilal ijtima. Ketika dihitung-hitung dengan ilmu falak, misalkan awal puasa itu hari Rabu. Dengan hitungan awal hari Rabu tidak perlu melihat hilal. Udah dihitungan juga hari Rabu, terjadilah puasa hari Rabu. Ada yang sebagian lagi, walaupun hari Rabu, coba lihat irtifanya berapa. Oh irtifanya di bawah 2. Oh berapa? Bukan hari Rabu, hari Kamis. Segolongan lagi. Yang segolongan lagi, oh tidak bisa hari Rabu dan Kamis. Lihat dulu ru'yah, ya, observasi di pinggir laut. Apabila kelihatan, maka walaupun irtifanya di bawah 2 derajat, kalau kelihatan dan orangnya itu memenuhi syarat, 1 muslim, kedua adil, ketiga berani disumpah. Walaupun di bawah 2 derajat, maka terjadi bisa dinyatakan awal bulan. Maka di kita sering beda-beda, betul. Karena pengambilan metodenya tidak sama. Lalu kita mau kemana? Ya, tergantung. Imam Syafi'i kita mazhab Imam Syafi'i semua ya.
Imam Hanafi juga sama. Ya, di Saudi Arabia juga sama. Ya. Dalam ibadah itu harus ada 3 faktor. Yang kedua dan yang ketiganya itu harus don mukallaf. Ini kan palak itu baru don, sangkaan, nggak kelihatan, nggak tahu hilal itu kelihatan dan tidak, itu yang maha tahu itu Allah, betul gak? Cuman ini hasil perhitungan, cuman don mukallaf. Dalam agama harus ada datul amri, yaitu harus ada pembuktiannya, buktikan ada tidak. Ya. Nah, untuk kita di samping don mukallaf dengan cara don ini, dengan cara perhitungan seperti ini, lalu kita harus buktikan, ya, walaupun irtifat di bawah 2 tetap harus dibuktikan. Makanya di Indonesia suka ada, ya, Menteri Agama suka ya, mengadakan sidang isbat. Ya, walaupun hasil MUI setiap kecamatan, setiap desa, instruksi dari Menteri Agama instruksikan harus ada hisab. Sudah hisab harus diadakan ru'yah. Walaupun Menteri Agama tidak orang tekukuhnya, bisa Sunda rada kagok bahasa Indonesia ya, dan tekukuh. Walaupun misalkan irtifan di bawah, tetap Menteri Agama harus ada ru'yah. Walaupun misalkan ini udah ketahuan di atas 2 derajat, sesuai dengan hisaban juga di atas 2 derajat, tetap menggunakan ru'yah, karena dalam agama harus ada datul amri. Oke, langsung aja. Itu masalah ilmu falak. Jadi ilmu falak itu sangat penting, ya. Karena kalau kita beribadah, sholat Allah menentukan. Sholat itu ada waktunya. Tapi kalau sholat belum waktunya, walaupun ketinggalan misalkan kurang dari menit atau lebih 5 menit, sholat kita akan tidak diterima. Untuk menentukan waktu sholat dan sahnya itu, yaitu dengan ilmu falak. Ya. Banyak ilmu falak yang dipelajari. Dari satu macam aja dalam menentukan awal bulan, yang dipelajari dalam ilmu falak itu ada menunjukkan yukom, efimeris, ya, dan lain sebagainya. Ada di pesantren dia disebut hisabul qat'i, diambil dari salah satu ulama besar kelahiran Kudus, ya, Syekh Fathur Rauf Al-Manan, ya. Yang kita kaji banyak di pesantren-pesantren itu, yaitu sekarang pesantren juga banyak di kita juga di pesantren. Setiap awal bulan puasa kita suka ngadain acara pasaran, ya. Ada pasaran mengenai ilmu falak, yaitu satu menggunakan mengetahui awal waktu sholat menggunakan rubu muqayyad. Jadi bukan secara hisabannya makanya rubu muqayyad. Yang kedua yang dipelajari masalah menentukan awal bulan. Yang ketiga mengetahui merubah tanggal Masehi ke tanggal Hijriyah. Misalkan kita lahir nih, tahunya Masehinya, Hijriyahnya saya nggak tahu. Dengan ilmu falak bisa ketahuan. Atau sebaliknya, kita itu lahir itu yang tahunya Masehi doang, ya. Yang tahunya Masehi, kalau Hijriyahnya kita nggak tahu, bisa ketahuan dengan ilmu falak. Atau sebaliknya, Hijriyahnya tahu, Masehinya enggak, bisa ketahuan sama ilmu falak juga, ya. Itu untuk lebih jelasnya masih banyak dalam ilmu falak. Nah, tapi yang kita bahas di sini yaitu ilmu dasar ilmu falak, mengenai awal bulan, supaya kita serempak, ya. Tidak ada perbedaan dalam awal bulan lagi, ya. Baik, kita langsung aja ke materi karena waktu kita terbatas, masih banyak, tinggal dibaca-baca. Tadi udah untuk materinya sudah disampaikan ke panitia. Untuk sejarah ilmu falak, bagaimana awal mula pengambilan ilmu falak, pengambilan kalender Islam, tidak akan dibahas di sini. Terus apa sih pentingnya ilmu falak dalam agama? Tinggal dibaca saja, materinya ada di panitia. Langsung aja kita ke materi kita mengenai dasar-dasar ilmu falak. Di sini tinggal dibaca-baca aja, kita tidak bahas dari awal. Kita langsung buka halaman 9, ada gak? Cara mengetahui awal bulan Hijriyah. Tidak ada. Ya, dilihat di sana cara mengetahui awal bulan Hijriyah ada. Nah, kita langsung ke sana aja. Kita langsung praktek, ya, biar cepat. Langsung praktek. Mengetahui bulan Hijriyah. Kenapa bulan Hijriyah? Apa bedanya bulan Hijriyah dan bulan Masehi? Ya. Allah dalam agama disebut bulan Qamariyah dan bulan Syamsiyah. Qamariyah itu apa namanya? Qamariyah bulan, disebut Hijriyah. Artinya disebut Hijriyah karena permulaan Islam itu diambil dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Disebut Qamariyah karena
hitungan bulan dalam Islam itu menggunakan perputaran bulan. Jadi kalau dalam Islam awal permulaan tahun itu atau permulaan hari itu bukan jam 12 malam, tapi maghrib. Timbulnya bulan itu maghrib. Jadi awal dalam Islam itu karena menggunakan hijriah, menggunakan peredaran bulan, maka diambil itu permulaan hari itu atau permulaan tahun itu dari maghrib. Kalau Syamsiah itu mengambilnya dari peredaran matahari. Ya, itu perbedaannya. Ya, yang dalam agama seluruh waktu ibadah haji dan puasa itu tidak menggunakan bulan Masehi, betul gak? Dari dulu ibadah haji itu pas bulan haji, betul? Tidak ada November, kadang Oktober, kadang Agustus, betul gak? Ya, berarti sangat penting untuk mengetahui awal bulan Hijriyah. Ya. Untuk mengetahui awal bulan Hijriyah, langsung saja. Ya, cara mengetahui awal bulan Hijriyah. Pertama mencari harokatul ijtima. Apa itu ijtima? Bisa dilihat di depan. Apa ijtima? Bisa dibaca? Konjungsi atau batas usia bulan. Ijtima itu adalah ketika matahari, bulan dan bumi sejajar, maka terjadi bayangan bulan itu kehalang oleh bumi, maka kelihatan cahaya bulan itu sedikit. Di sana terjadi awal bulan, itu disebut ijtima. Jadi ijtima itu perkumpulan antara bulan, matahari dan bumi itu satu matla. Kalau dalam Quran satu manazil. Ya. Manzilah. Kalau menurut ilmu falak epimeris itu satu zodiak. Ya. Ilmu zodiak Cancer itu kan dari agama ya. Itu sama. Ya, maka ilmu nujum itu dari falak juga. Cancer. Kalau bahasa ilmu falak Islamnya Akrob. Ya, terus apalagi Scorpion. Scorpion itu Akrob. Gemini. Bahasanya apa? Hut. Ya. Tapi bisa dipelajari di sini. Ya. Itu. Dan mencari harokat ijtima. Pertama mencari harokat ijtima. Yang tadi kita bahas 3. Ya. Kenapa di kita permasalahan suka ada perbedaan dalam mencari awal bulan? Karena metode pengambilan beda-beda. Kita bahas semuanya. Yang pertama ada satu golongan yang menggunakan ijtima. Ya. Jadi awal bulan itu bisa kelihatan ketika matahari, bulan dan bumi itu satu jajar. Cara mengetahuinya lihat di sana. Carilah harokatul ijtima, semuanya dari jadwal 1 dan 2 belum dibagikan ya? Jadwal 1 dan 2 udah belum? Di sini udah ada. Ada laptop? Belum ada? Oh, ntar harus difotokopi dulu ya. Ini cuma ada 1. Harokatul ijtima bisa dilihat dulu aja. Carilah harokatul ijtima dalam jadwal 1 dan 2. Untuk jadwalnya belum dikasih sama panitia, ntar di fotokopi. Jadwal 1 dan 2 dengan memakai tahun dan bulan tam. Tahun dan bulan tam yang dimaksud tahun dan bulan yang sudah sempurna. Misalkan contoh kita ingin mengetahui kapan awal bulan Syawal, maka yang dicari itu bukan bulan Syawalnya, tapi bulan yang sudah sempurna. Kalau bulan Syawal kan baru mau dicari. Berarti sebelum Syawal apa? Ramadan. Ya. Yang pertama cari harokat atau hitungan dari jadwal 1 dan 2 memakai tahun tam. Pertama kita harus memakai tahunnya dulu. Misalkan kita mau cari Syawal tahun 1405 contoh di sini. Maka tahun yang ditulis bukan 1405 tapi 1404. Karena 1404 ya tahun yang sudah sempurna, yang sudah beres. Ya. Kedua bulan Syawal. Di sini Syawal, maka yang dicari adalah Ramadannya. Yakni lihatlah tahun majmu'ah yang lebih kecil yang terdekat pada tahun tam dalam jadwal 1. Dan lihat kelebihan di sini sudah dikumpulkan. Jadi tinggal dipindah-pindahkan saja. Misalkan contoh mencari awal Syawal tahun 1405 di sini. Ya. Dibikin tabel seperti itu dicontoh di buku. Cari pertama, carilah sanah tamah, sanah tahun yang sempurna. Yang dicari tadi 1405 berarti
1404. Lalu cari, lihatlah harokatul ijtima. Tahun 1404 itu jamnya itu berapa? Permulaan bulannya itu jam berapa? Karena jam itu tidak, bulan itu datang itu tidak menetap, ya, tidak pas kayak matahari, ya. Matahari kadang-kadang kalau matahari tetap, ya, keluarnya jam berapa? Kalau matahari tetap, karena seluruh apa namanya planet yang ada di angkasa semuanya mengelilingi matahari. Matahari tetap. Kalau keluar terbenam jam sebegitu, terbit juga jam. Jadi kalau bulan tidak. Kadang-kadang bulan terbenamnya itu kadang-kadang jam 10 malam. Ya. Kadang-kadang sebelum asar. Ya. Itu tergantung cepatnya perputarannya, derajat yang tadi di sana ada. Ya. Maka ini sudah ada dikumpulkan. Pertama, carilah majmuah tahun 1404. Majmuahnya di sini tahun 1404 itu permulaan tahunnya itu jam berapa? Ya. Di jadwal 1. Jadwal belum dibagikan ya. Nah, di sini ada jadwal 1, ntar di fotokopi bisa. Di sini jadwal 1. Tahun majmuah tahun 1404 di sini tidak ada, karena majmuah tahun perpindahan jam itu dalam ilmu falak itu setiap 30 tahun sekali, ya. Jadi setiap 30 tahun sekali pasti ada perbedaan, ya. Berapa menit, berapa jamnya itu 30 tahun sekali. Maka di sini ditulisnya jadwal 1, bisa dibacakan kan? Satu aja dah ya. Di situ ada tahun 1400, langsung 14030 di sana ada, ya. Maka yang dicari itu tahun tamahnya berapa tadi? 1404. Di jadwal 1 tidak ada 1404 karena perbedaan jamnya itu setiap 30 tahun sekali. Maka caranya cari tahun yang mendekati pada jadwal 1, ambil tahun yang mendekati kepada tahun yang kita cari. Kita cari tahun 1404. Di situ ada 1400, 1430. Dekatnya kemana? 1400. Maka ambil di sana tahun 1400. Ada infokus itu? Bisa? Ada ini nih. Oh, ada pelnya. Bisa lihat di pelnya aja. Gimana? Oh, di situ belum ada. Beda. Ada di pelnya.